Pemblokiran PayPal CS oleh Kominfo, kemudian berbuntut rencana layangan gugatan oleh Lembaga Bantuan Hukum LBH Jakarta dan Masyarakat terhadap Menkominfo Johnny G. Plate. LBH Jakarta menyerukan poster, gugat Menkominfo, buntut pemblokiran Steam hingga PayPal. LBH Jakarta juga membuka posko pengaduan bagi pihak yang merasa dirugikan. LBH Jakarta mengajak kepada seluruh konten kreator, digital developer dan berbagai pihak yang dirugikan akibat Permenkominfo nomor 5/2020 untuk mengadukan kerugian-kerugian yang dialami termasuk represi kebebasan di ranah digital akibat kebijakan ini. Demikian keterangan atas seruan tersebut, Minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 lalu. Dihubungi terpisah, pengacara publik LBH Jakarta Soleh Al-Ghifari mengatakan pihaknya baru membuka posko pengaduan hari ini. Dia mempersilakan masyarakat yang merasa rugi untuk mengadu. Kita baru buka pos soal ini hari ini. Itu kita buka pos pengaduan. Bagi pihak-pihak yang dirugikan akibat peraturan tersebut dan kebijakan pemblokiran, kata Soleh. LBH Jakarta kemudian menyampaikan pengaduan yang diterima sejak posko dibuka. Ada sebanyak 213 aduan yang masuk buntut pemblokiran Steam hingga PayPal dalam rentang seminggu tersebut. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2022 lalu, LBH Jakarta telah resmi menutup pos pengaduan tagar Save Digital Freedom yang diperuntukkan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 tahun 2020 Permenkominfo 5/2020, kata juru kampanye strategis LBH Jakarta Dania Judo dalam konferensi pers di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022. Total terdapat 213 pengaduan masuk masyarakat yang masuk selama 7 hari pos pengaduan dibuka terhitung sejak tanggal 30 Juli tahun 2022, sambungnya. Dania merincikan pengaduan terbanyak pada Minggu 31 Juli, dengan 75 aduan dan Senin 1 Agustus sebanyak 62 aduan. Adapun 213 pengadu terdiri atas 211 individu dan 2 perusahaan dengan bidang pekerjaan beragam, dari freelancer 48%, karyawan swasta 14%, developer 12%, mahasiswa atau pelajar 12%, hingga lainnya, seperti dosen, musisi, dan entrepreneur. Dari 213 pengaduan masuk tersebut, 194 pengadu menjelaskan permasalahan dampak kebijakan. Sedangkan 18 sisanya berupa dukungan, protes kebijakan hingga pertanyaan hukum. Sebanyak 62 pengadu telah melampirkan bukti kerugian mencapai 1,5 miliar rupiah. Dari 194 pengaduan yang menjelaskan permasalahannya, 62 pengadu telah melampirkan bukti kerugian yang diestimasikan mencapai Rp1.556.840.000. Adapun masalah yang paling banyak diadukan terkait dampak pemblokiran PayPal yang mencapai 64%, jelasnya.